obatnya namanya Fibrion. Fibrion. Nah, yang ada di sini itu satu dosisnya itu 1 vial itu 1,5 juta unit. Ini nanti dibagi 2 ya, pakai 2 jalur, infusnya pun 2 jalur. Oh, ya. infus 2 jalur. Infusnya 2 jalur. Oh ya, nanti ini infusnya salah satu boleh di off. Oh, udah dipakai ya. Nah, ini infus 2 jalur, ini bagi dalam 750 unit, 1000 unit. Ini kan juta kan, Iya. 750.000 unit ya. Ini di dalam 50 cc Aquades, maksudnya dilarutkan ya, sampai 50 cc Aquades ya. Ini dalam 50 cc Aquades. Ini obatnya bentuknya ampul apa? Kayak ceftriaxone. Oh. Gitu. Jadi serbuk di dalam ampul, dilarutin dulu gitu. Biasa yang mau jadi 10 apa berapa ya? Gitu. Tapi itu satu vial isinya 1 juta. 1,5 juta unit. Awal mulanya kita encerkan pakai berapa Bebas cc, ya? Dok? Bebas, yang penting ya kalau bisa 10. Berarti kalau 10 cc nanti buat 5. Nah, Gitu. gitu. Kalau 5 ya 2,5. Oh, iya. Kan jadi separuh Iya, lah, iya, gitu oke. ya. Habis itu terus ditambah masing-masing Pak, ditambah aqua 50 cc. Pokoknya dalam spek 50 cc Iya, dia larutin Aquades plus 50 cc. Iya, pas 50. Terus ini nanti dijalankan ya. Ini dalam waktu 1 jam. 1 jam. Bis. Habis dalam 1 jam. Kecepatan Berarti 50 kecepatan ya. 50 cc per jam, 50 cc per jam, ya kan? Itu kecepatannya 50 cc Jam. per jam. Ya. Berarti Nah, bareng ya itu, Dok, kiwatan ini. Bareng, mulainya bareng tuh Iya. gitu ya. Nah itu. Itu harus lainnya beda. Iya. Lainnya Durasi harus ya. beda. Durasi tangannya makanya. Lainnya Harus beda. ya, beda tempat. Pasang ya. beda tempat. Ini Dua untuk jalur biar ya? tidak terlalu pekat Bu. Jadi kita pecah jadi 2. Nah terus ini nanti selama pengawasan sama ini nanti di EKG menit ke 0, 15, 30, 45, 60. Ini kan 1 jam ya. Iya. Ini EKG tensi. Makanya ini di EKG-nya nih ada tensinya, ada ini kan. Menit 0 tensi ini kan. Iya. Terus misalnya di sini muncul perdarahan, tulis di sini perdarahan. Enggak apa-apa di sini aja karena kita nggak punya belangko. Harusnya ada belangko Belum ini ya. khusus untuk Pengawasan pemberian itu ya. gitu. Tapi saya sih nggak masalah tulis di sini, malah bisa Langsung ke jam evaluasi. berapa menit ke berapa ya? Perdarahan apa mimisen apa perdarahan fusi, urin, hematuri. Tetap lanjut berarti, Dok. Kebanyakan apa, Dok? Kebanyakan. Ya kan mimisen sama hematuri. Nah, Kalau terjadi seperti itu, Lanjut. itu kan minor. Yang di stop itu perdarahan mayor. Contohnya apa? Stroke hemoragik. Oh, malah gitu. Perdarahan. berarti tiba-tiba muntah proyektil. muntah darah. Muntah darah itu juga di stop. Itu stop. Jadi saluran cerna kan. Atau BAB darah gitu. BAB darah, muntah darah, terus kemungkinan curiga stroke hemoragik langsung berhenti. Tapi kalau cuma mimisen, Biasa lanjut. terus hematuri Itu lanjut aja. Itu lanjut aja. dari kuping Kuping lanjut aja. Itu lanjut minimal. aja. Oke. Meripati berdarah-darah ya kan. Ya, minimal itu. Iya. Ya. Terus Cuma berarti kita kan laporkan, Dok. Tetap kita Iya, laporkan. dilaporin aja. Oh, Kan Para agak kan nunggu. Kan langsung merem. iya. Terus Nah, terus nanti itu kan ya. Jadi yang dievaluasi itu pertama jelas ya kesadaran, hemodinamik, ya tensi dan sebagainya, akralnya gimana, dingin apa enggak, ada shock apa enggak, gitu kan. Nah, terus habis itu aritmia. Aritmia itu ada macam-macam, ada aritmia yang memang patologis, jadi kayak VT apa malah kalau ini kemarin muncul ini. Ya kemarin karena ini inferior dia muncul AV block. AV block. Nah, nih. Muncul AV block nih. Nah, karena dia inferior. Inferior itu di 23 AVF yang naik ya. Nah, itu rata-rata ini bisa memunculkan AV block. Nah, itu. Jadi kalau anterior malah enggak di sini. Nah, kadang-kadang setelah AV block lama-lama dia pelan-pelan mencetuskan VT. Dia VT langsung. Nah, gitu VT ya itu stop dulu, kita hentikan VT-nya dulu. Baru setelah stabil kita lanjutin lagi. Kayak gitu. Kemarin kasus yang nggak tertolong karena VT itu ya, Dok, mungkin. Iya, itu bapaknya Mbak Dia VT terus kan sampai. Tapi kemarin juga masuk fibrinol itu. Belum sempat.
mungkin kalau di fibrolitik malah mungkin nggak sampai VT. Hmm. Gitu. Aku baru ngomong sama dia, Mbak, ini kemungkinan besar VT. Baru ngomong tahu-tahu Langsung. dan nggak habis sampai Hmm. gitu. Nah terus kalau kayak gini ya manajemennya tergantung nih bradikardie, manajemennya aritmianya sesuai dengan ini berarti ya kasih SA. SA naik lagi jadi gini, ya kan. Udah ini masih AV block tapi derajat 1. Nah, terus lanjutin sampai menit ke 60. Menit ke 60. Perlu LED 2 panjang atau enggak itu, Dok? Cukup kayak gitu, Dok? Ya, Dok. Kalau yang ini sebetulnya perlu. Perlu ya buat nganu itunya V-blocknya. Nah, terus Gitu. gitu ya. Terus habis itu menit ke 60 selesai. Ya Allah, dudur banget. Ini dinilai dibandingin dari yang pertama. Sudah ini dari yang pertama. Ini penurunannya sudah lebih dari 50% apa enggak? Oh. Keberhasilannya itu dilihat sudah lebih dari 50%. Penurunan dari ST elevasinya. Misalnya tadinya 10 kotak jadi 4 kotak. Nah, itu berarti berhasil ya. Terus yang kedua nyeri dada menghilang atau berkurang secara signifikan. Bapaknya ini Harus dua-duanya berarti. dua-duanya minimal ini. Terus yang ketiga itu sebetulnya troponin itu harusnya naik drastis. Jadi tadinya itu mungkin datar 0,0. Oh, justru malah jadi tambah tinggi. Jadi tambah tinggi secara signifikan. Jadi namanya early peaking dari troponin gitu. Ini juga tambah tinggi kan ya, Dok? Tambah tinggi. Bahkan atas kita kayak gini ya. Dalam waktu singkat tapi udah tinggi. Biasanya kan berapa jam gitu baru naik. Ini dalam waktu singkat naik. Itu artinya ada reperfusi. Terus satu lagi ada aritmia reperfusi. Itu aritmia yang bukan patologis. Itu salah satu tanda keberhasilan. Bentuknya itu kayak irama ventricle, jadi QRS-nya itu lebar-lebar. Tapi iramanya rate-nya itu sekitar 60 sampai 100. Kalau ventricle normal itu kan iramanya itu sekitar 40 kali per menit. Nah, kalau VT kan di atas 100. Nah, kalau ini itu antara 60 sampai 100. Gitu. Jadi bentuknya kayak VT tapi itunya 60 sampai 100. Itu dulu. Nah, gitu. V2 Nah, gitu. dulu pernah. Nah, gitu ya. Iya. Nah, itu namanya aritmia reperfusi. Nah, itu. Kalau kayak gitu Itu diapain? nggak usah diapa-apain, itu biarin aja. Itu Kan kemarin normal. kita kardioversi. Itu normal itu. Salah berarti. Normal. Nggak usah diapa-apain. Yang penting hemodinamik normal. Tadi kembali lagi. Hemodinamik normal. Ya, kayak gitu. Terus ini kan masih dievaluasi sampai 1 jam setelah fibrinolitik, 15 menit setelah fibrinolitik ya. Ini Baginya tetap 15 menit. tiap 15 menit kan Sampai ya. 1 jam pos. Pas Iya, fibrinolitik. berarti 4 kali, 8 kali ya. Ternyata masih belum turun-turun. Nah, ini sebetulnya hampir tak sebut nggak berhasil. Terus ini EKG yang jam berapa nih? 14.25. 14.25. 1 jam setelahnya tak suruh EKG ulang. Ternyata Alhamdulillah. berhasil ya. Nah, Dari sini berarti. berhasil. Tapi saya jujur kaget hari ini kok malah jadi muncul Q. Tadi malam nggak terang lagi kan? Nggak. Serangan? Sempat Saya belum cerita ya, Dok.